Network marketing pakai sosial media tidak bisa diduplikasi. Yang ada itu face to face, offline. Itu yang paling powerful. Saya tidak bilang offline tidak powerful. Sampai sekarang pun yang namanya face to face itu adalah powerful. Banyak sekali yang dimunculkan di permukaan itu adalah orang-orang yang sukses cepat. Apakah orang-orang tersebut beneran sukses cepat? Dari pengalaman saya ya, yang kebetulan banyak juga saya kenal, mereka tuh memang sukses loh. Cuman kan masyarakat umum itu tidak bisa menerimanya. Dari kemarin tuh saya masih selalu mendapatkan message baik di sosial media saya di Instagram, TikTok, bahkan ada yang WA, kenapa sih masih banyak pelaku bisnis network marketing gagal dalam membangun bisnis jaringannya. Di konten kali ini saya akan jelaskan kepada Anda apa sih sebenarnya kesalahan-kesalahan yang umum yang sering dilakukan teman-teman di bisnis network marketing, dan kira-kira nanti saya akan coba kasih beberapa solusi-solusinya yang agar Anda bisa memperbaikinya. Bagi Anda yang belum kenal saya adalah Indra Jaya Purba. Saya adalah seorang network marketing coach. Saya punya misi membantu pebisnis network marketing yang ada di Indonesia bagaimana mengoptimasi sosial media mereka dalam membangun bisnis jaringannya, serta bagaimana menjadi seorang professional networker. Kembali lagi, apa sebenarnya kesalahan-kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh networker yang ada saat ini? Kita akan coba untuk bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah masih banyak orang bergabung di bisnis network marketing itu tidak punya tujuan yang jelas. Coba Anda ingat, sewaktu pertama kali Anda join, atau orang-orang yang ada di perusahaan Anda ataupun tim Anda, kenapa mereka join? Apakah karena mereka faktor ikut-ikutan? Apakah karena mereka faktor terjebak? Apakah karena mereka faktor kena iming-iming dari yang presentasi? Apakah karena mereka ini pengen cepat kaya? Karena melihat konten-konten flexing? Yang mana? Atau mereka ini bergabung karena punya kesadaran penuh, karena dia merasa ini adalah satu peluang bisnis, produk yang bagus untuk bisa game changer buat hidup dia, atau bisa merubah hidup dia. Yang mana gitu. Karena kalau orang tidak punya planning yang jelas, kecenderungannya itu mereka tidak punya daya tahan yang kuat. Motivasinya itu tidak strong dan gampang menyerah. Karena banyak orang di bisnis network marketing itu yang tanpa tujuan yang spesifik, mereka itu banyak mengharapkan keberuntungan. Itu yang jadi problem kalau menurut saya ya. Makanya saya sering membagikan 3 kategori networker. Poser, amatir, ada yang profesional. Ini yang saya sering campaignkan. Saya tahu itu sebenarnya dari Eric Worre. Ya, mungkin Anda sudah baca bukunya GoPro. Di situ dijelaskan, kebanyakan itu bukan yang profesional. Poser itu peniru sama amatir. Karena mereka nggak punya tujuan yang jelas, dampaknya kita susah men-tracking perkembangannya. Mut-mutan gitu loh. Kalau dia rasa udah nggak jelas lagi, ditinggalin gitu. Ini yang jadi masalah. Apa solusi buat Anda pengen mencoba untuk merubah gaya seperti itu? Anda harus punya tujuan yang jelas. Nanti setelah ini Anda bisa ambil buku, catatan, langsung nanti Anda catat nih. Ketika Anda menonton video ini, Anda bisa langsung praktekkan gitu loh teman-teman. Karena kembali lagi, belajar tanpa dipraktekkan, itu nggak akan ada gunanya. Belajar itu penting. Tapi kalau Anda terjebak cuman belajar tanpa dipraktekkan, tanpa action, itu tidak akan menjadi satu keahlian. Oke, nanti ini kita bahas. Nah, sekarang pertama dulu, solusinya kalau Anda pengen punya action yang jelas, tujuan yang jelas, saya akan coba jelaskan dalam akronim SMART. SMART kan artinya pintar, cuman setiap huruf ini ada artinya. S itu, M itu apa, A itu apa, R itu apa, T itu apa. S yang pertama itu adalah Anda harus spesifik. Kalau misalkan Anda sudah terjun, niat menjadi reseller ataupun pembangun bisnis jaringan atau networker, Anda harus punya spesifik goal. Misalkan dalam 30 hari pertama, itu yang sering saya ajarkan, bagaimana Anda bisa rekrut 20 orang dari hot prospect Anda. Atau misalkan dalam 3 bulan pertama, maksimal Anda harus balik modal. Karena kan di network marketing modal pun bervariasi ya. Mulai dari ada yang 100.000 sampai ada puluhan juta. Tapi dibandingkan dengan bisnis-bisnis konvensional lainnya, ini masih sangat terbilang mudah. Masih terbilang sangat murah. Jadi jangan Anda bilang, ini mahal, orangnya nggak punya duit. Come on guys. Kalau Anda bikin restoran, rumah makan, ataupun misalkan warung-warung kelontong yang biasa, tetap bermodal dan rata-rata udah puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada miliaran. Apakah ada kepastian akan Anda sukses? Nggak juga kan? Jadi bisnis itu bukan
ada garansi untuk sukses. Bisnis itu penuh dengan resiko loh teman-teman. Jadi kalau Anda tidak siap memitigasi untuk bisa menganalisa ataupun meminimalisasi resikonya, itu namanya Anda seperti berjudi gitu loh. Kan kalau judi itu kan 50-50, rugi atau untung. Tapi kalau berbisnis Anda punya skill, knowledge, dan juga punya pengalaman, dan terus bertumbuh, presentasinya bukan 50-50. Presentasinya bisa jadi 70-30, 90-10 gitu loh. Jadi harus spesifik dia. Nah yang kedua daripada akronim SMART itu M. Measurable, terukur. Measurable. Jadi apapun yang menjadi tujuan Anda dan goal Anda itu harus bisa diukur. Jangan baru bergabung langsung beli rumah, langsung mau beli mobil, atau langsung mau kaya raya. Itu kan nggak terukur gitu loh. Dan itu yang bikin Anda kecewa. Makanya saya bilang Anda harus berhati-hati dengan oknum-oknum orang yang mempresentasikan Anda ketika di awal. Yang jadi problem itu adalah banyak sekali yang dimunculkan di permukaan. Itu adalah orang-orang yang sukses cepat. Apakah orang-orang tersebut beneran sukses cepat? Dari pengalaman saya ya, yang kebetulan banyak juga saya kenal, mereka tuh memang sukses loh. Cuman kan masyarakat umum itu tidak bisa menerimanya. Mana mungkin kamu dalam 1 tahun langsung bisa punya miliaran, punya puluhan miliar gitu. Tapi yang tidak dijelaskan adalah orang-orang yang dipromosikan ini, orang-orang yang sudah punya pengalaman lama. Biasanya begitu, punya pengalaman lama di industri ini. Kalaupun dia bukan ex-leader, mungkin ini perusahaan dia yang ketiga, keempat, kelima gitu. Ataupun kalau mereka tidak punya pengalaman di network marketing, rata-rata yang saya perhatikan, orang-orang seperti ini orang-orang yang sudah berpengaruh atau punya basic dalam hal penjualan, berorganisasi. Jadi buat mereka untuk ngumpulin orang itu terbilang tidak terlalu sulit. Jadi maksudnya kalau Anda tidak bisa melihat itu, Anda akan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Yang dimana kan nggak mungkin sama gitu loh. Network marketing ini sebenarnya paling fair loh. Arena permainannya itu sama semua. Nggak memandang kamu orang kaya, kamu profesi apa, joinnya sama, harga produknya sama, cara kerjanya sama. Tapi yang membedakannya adalah di manusianya. Jadi kalau Anda bilang orang yang punya pengaruh sebelum dia bergabung di bisnis ini dan yang belum punya pengalaman sama sekali, sama-sama tanggal joinnya, dalam 1 tahun hasilnya mereka bisa berbeda loh. Jadi Anda harus dapat bahwa semua ini harus bisa diukur gitu. Kebanyakan itu karena ikut-ikutan. Nah ini yang jadi masalah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu SMA, achievable. Dapat dicapai, masuk akal. Jangan sampai nggak realistis. Karena kalau nggak realistis, biasanya orang kecewa. Apalagi kan waktu dipresentasin Anda kan, kamu akan cepat kaya, kamu akan bisa langsung dapat Ferrari, bla bla. Dan kamu udah terkena akan iming-iming itu, dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi tujuan kamu itu harus kamu setting itu juga realistis. Seperti saya bilang tadi, mungkin target pertama kamu balik modal dulu. Setelah balik modal, dalam 1 bulan kamu mau punya 20 orang tim dulu. Bertahap dan step by stepnya itu kamu laluin. Sehingga nanti prosesnya ini pun bisa kamu bikin jadi 1 modul, bisa kamu bikin dalam silabus. Dan sehingga kamu punya yang namanya pola. Pola ini yang kamu ajarkan nanti kepada tim kamu. Dan inilah yang bisa kamu duplikasikan. Jadi harus tetap dia realistis. Nah sekarang huruf selanjutnya, akronim selanjutnya R. Relevan. Relevan itu harus sesuai dengan keadaan saat ini. Yang kekinian kalau anak-anak bilang sekarang. Karena jujur aja teman-teman ya, di dunia network marketing ini kita banyak sekali teman-teman kita ini yang apalagi yang sudah senior ya, sudah nggak relevan lagi dengan zaman. Yang paling simple yang bisa saya kasih contoh itu soal sosial media inilah. Saya dulu 2018-19 waktu mengkampanyekan bagaimana membangun bisnis jaringan pakai sosial media, waduh ditentang banyak. Network marketing pakai sosial media tidak bisa diduplikasi. Yang ada itu face to face, offline, itu yang paling powerful. Saya tidak bilang offline tidak powerful, sampai sekarang pun yang namanya face to face itu adalah powerful. Tapi pertanyaannya sekarang, era ini sudah berubah, zaman ini sudah berubah. Jadi kalau network marketer, industri ini nggak beradaptasi dengan perkembangan ini, yang ada kita kan digilas zaman.
Jadi kita juga tidak boleh bernostalgia dengan bagaimana kita dulu. Ya, kita harus berkembang juga. Network marketer ini kan entrepreneur. Kita itu harus bisa beradaptasi dengan segala perkembangan zaman. Jadi harus relevan. Makanya setelah pandemi, wah udah mulai tuh. Ada Zoom, ada live di sosial media. Saya ngajarin network marketer itu mulai live di Facebook zaman dulu itu di bawah 2019 loh. Waktu saya pertama menggunakan Zoom itu 2016-2017 di mana orang masih belum kenal Zoom. Tapi sulit sekali pada saat itu. Jadi sekarang ya siapa yang di seluruh Indonesia ini, di seluruh dunia ini nggak ngerti Zoom kan? Artinya kalau kita relevan, kita bisa terus berkembang loh teman-teman. Saya nggak bilang apa yang Anda sudah achieve itu keliru, enggak. Ini is about cuman apa namanya, kita mengikutin zaman. Jangan sampai kita kegila. Saya nggak bilang sosial media ini, digital ini satu-satunya, enggak. Saya selalu percaya itu semua itu harus kombinasi antara online dan offline. Karena banyak sekali juga orang yang selalu bertanya kepada saya, dia selalu pertentangkan antara online dan offline. Mana yang terbagus Bang Indra, online dan offline? Ngapain kamu pertentangkan? Kamu harus kombinasikan. Kalau saya dari dulu itu suka offline, roadshow, bisa dibilang di rumah itu sebulan cuma bisa 1 minggu, 3 minggu saya keluar kota gitu loh. Tapi cara saya mengambil leads, daftar nama itu dari online. Jadi itu di mix gitu loh. Begitu juga dengan Anda sekarang, Anda bisa gunakan sosial media untuk mencari daftar nama karena itu basic yang harus Anda punya sebagai networker. Dan juga untuk membangun personal branding Anda. Dan kalau misalkan di dalam satu kota Anda ada yang sudah merespon dari sosial media, kan bisa offline tatap muka. Kalau dari luar kota, Anda juga bisa samperin ke sana. Jadi maksud saya kalau Anda nggak relevan, ya kita kan kegilas zaman juga gitu loh. Nggak ada alasan faktor umur. Saya punya murid tuh sekarang ini banyak yang di atas 50, 60. Pada akhirnya alasannya gaptek di awal-awal. Sekarang main sosmed, udah live di TikTok. Udah make money lagi. Ini hanya masalah kembali lagi mindset. Nah di poin pertama tadi itu, yang saya bilang tadi itu tidak punya tujuan yang jelas. Salah satunya ya dia tidak relevan lagi. Akronim huruf terakhir itu T dari SMART. SMART itu S-M-A-R-T. Yaitu time bound. Harus ada batas waktunya. Jadi kalau secara normalnya, setahun pertama setelah Anda bergabung itu, betul-betul Anda fokus, action, belajar. Harus ada belajarnya terus nih. Marketing plan, product knowledge, cara mengundang, skill-skill basic, dan langsung dipraktekkan, salah diulang lagi. Tapi harus ada goal-goal jangka pendek, tujuan-tujuan jangka pendek. Jadi Anda harus kasih limit. 1 tahun ini betul-betul fokus gitu loh. Karena nggak bisa Anda treatment bisnis ini secara iseng-iseng, tapi Anda pengen menghasilkan hasil yang serius gitu, nggak bisa. Kamu harus treat this business seriously supaya hasilnya juga serius. Jadi itu teman-teman, solusi buat tantangan masalah yang sering dihadapi di network marketing itu orang nggak punya tujuan itu ya SMART ini. Jadi Anda bisa nanti catat, langsung aplikasikan, praktekkan. Jadi kalau udah Anda praktekkan, dan kalaupun itu nggak works, diulang lagi gitu loh teman-teman. Jangan langsung gampang menyerah gitu loh. Oke? Nah, yang kedua, itu rata-rata saya lihat nggak punya strategi yang tepat. Apalagi kalau dalam sosial media, masih banyak yang ngawur. Banyak orang bilang, oh saya jalankan bisnisnya secara online. Saya sering sekali dengar itu. Tapi ketika saya gali lebih dalam, diskusi dengan dia, melihat cara kerjanya, sama sekali menurut saya itu bukan yang strategi yang tepat. Mereka hanya masih mengandalkan promosi, posting-posting produk setiap hari, posting-posting peluang bisnis, spamming. Terus kalau ada komen di sosial media langsung ditawari produk atau bisnis, ya jelas aja itu nggak bisa diduplikasi. Strateginya kurang tepat, ya. Karena sebagian besar saya lihat masih banyak yang menjalankan bisnis marketing ini, apalagi dari sosial media itu, strateginya nggak jelas dan kurang efektif. Akibatnya tindakan yang dilakukan itu tidak terarah, hasilnya tidak konsisten, dan akhirnya mereka jadi merasa gagal. Dan nanti keluar istilah kan nggak bisa diduplikasi, ya karena yang lu lihat contoh yang salah. Ya kalau kamu mau ngeliat contoh yang nggak salah, ya kamu ikutlah program ELP. Program ini sudah 5 tahun berjalan. Ada Zoom-nya setiap hari Rabu.
Anda bisa bayangkan nggak? Saya 5 tahun ini setiap hari Rabu itu mengadakan Zoom ELP yang diikuti oleh para networker yang ada di seluruh perusahaan. Saya nggak melihat latar belakang dia di perusahaan apa. Karena ELP ini dibuat untuk satu komunitas, untuk memfasilitasi siapapun orang terjun di bidang network marketing yang butuh insight yang baru gitu loh. Bukan berarti juga apa yang ada di perusahaan Anda nggak benar. Enggak, maksudnya kan namanya referensi. Kita boleh punya referensi banyak untuk memperkaya manusianya. Karena saya percaya teman-teman, saya prinsipnya gini loh. Kalau mau sukses di network marketing, ini juga bisa buat tips, masukan buat Anda. Build people, let people build the business. Manusianya yang dibangun. Nanti kalau manusianya sudah dibangun, mereka akan yang membangun bisnisnya. Jadi jangan kamu cekokin terus. Tapi teori ini, yang seperti saya bilang ini, itu agak sulit diimplementasikan dalam konvensional bisnis ataupun di perusahaan-perusahaan konvensional. Kenapa? Kalau dia bangun manusianya, dan manusianya nanti lebih jago, ya posisi dia terancam. Kalau di network marketing kan nggak ada istilah posisi terancam. Doktrin-doktrin zaman dulu, yang saya juga kena dulu itu, bahwa siapa yang punya KTP bisa diprospek. Siapa yang bernapas bisa diprospek. Bernapas bisa diprospek. Binatang kan nggak bisa kita prospek.